jantung kota Surabaya dan berhadapan dengan gedung negara Gerahadi yang megah. Terbentang ruang terbuka hijau yang memuat cerita sejarah dari era terdahulu. Tempat ini bernama Taman Apsari, sebuah taman kota yang menjadi teman perjalanan tumbuhnya kota Surabaya sejak zaman kolonialisme di Nusantara. Selain itu, Taman Apsari juga menceritakan berbagai kisah kekuasaan para pemimpin terdahulu, perubahan budaya, dan dinamika sosial kota Surabaya. Secara administratif, Taman Apsari terletak di kawasan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Daerah ini dekat dengan aliran Sungai Kalimas. Pada masa kerajaan di Nusantara, wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam geografi kerajaan. Sungai Kalimas adalah urat nadi kehidupan di wilayah Hulu Kali Brantas. Sungai ini berperan aktif dalam jalur transportasi, sumber air, sekaligus batas wilayah pertahanan kerajaan. Fakta ini sangat menarik dan muncul sebuah pertanyaan. Mengapa Taman Apsari berdiri di wilayah seperti sekarang dan bukan di area lain? Sejarah Taman Apsari berasal dari wilayah perkampungan di area pinggiran kota Surabaya sekitar abad ke-18 Masehi. Pada masa itu, kawasan ini merupakan daerah perkampungan di bantaran Sungai Kalimas yang banyak dihuni oleh para pedagang, khususnya etnis Tionghoa dan Arab. Pada tahun 1743, VOC mulai menjajaki tanah Surabaya sebagai imbalan dari Kasunanan Surakarta karena sudah dibantu dalam melawan Yogyakarta. VOC menjadikan Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan untuk wilayah Hindia bagian timur. Gudang-gudang besar dan area kantor dagang dibangun di wilayah Surabaya. Seorang tokoh militer dari Belanda yang bernama Ziek van Hogenrop yang memegang jabatan sebagai pemimpin tertinggi VOC di wilayah timur Hindia Belanda. Ia merupakan seorang tokoh militer idealis dan banyak bersuara mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu. Semasa bertugas sebagai pemimpin di wilayah timur, Hogenrop berkantor di dekat Jembatan Merah. Namun, kantor yang dia tempati dianggap kurang menyenangkan dan berniat untuk berpindah ke wilayah lain. Kemudian ia memilih kawasan di kota atas, tepat di pinggiran Sungai Kalimas, sebagai pengganti kantor sebelumnya. Hogenrop membangun rumah ini pada tahun 1795 dengan biaya sendiri sebesar 14.000 gulden. Pada awal pembangunannya, rumah ini menghadap ke arah Sungai Kalimas dengan halaman rumah dibentuk seperti taman. Maka dari itu, rumah ini kemudian disebut sebagai rumah taman atau Twin Huis. Pada era akhir abad ke-18 Masehi, Ziek van Hogenrop tersandung masalah karena kritikannya yang sangat pedas atas gaya pemerintahan kolonialisme
di Hindia Timur. Selain itu, VOC juga mengalami kebangkrutan dan wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Kerajaan Belanda. Sepeninggal Hogenrop, rumah taman ini kemudian menjadi kediaman Gubernur Jawa Timur dan Residen Surabaya pada era selanjutnya. Pada awal abad ke-19 Masehi, Gubernur Jenderal Daendels melakukan renovasi secara besar-besaran terhadap gedung ini. Bangunan yang dahulu menghadap ke arah Kalimas, kemudian diubah menuju ke arah Embong Kaliasin. Taman yang berada di halaman rumah juga ikut dipindahkan ke arah selatan. Pada kawasan ini, dulunya juga ditemukan artefak peninggalan yang diduga berasal dari era kerajaan, yakni patung Joko Dolog. Patung ini disinyalir sebagai representasi Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Area depan rumah yang masih kosong juga difungsikan sebagai taman. Jalan yang berada di antara rumah dan taman masih berupa tanah dan sering terkena banjir jika hujan datang secara terus-menerus. Lingkungan di sekitar rumah residen dan taman masih sangat sederhana. Pada periode 1888, ketika Karesidenan Surabaya dipimpin oleh Johannes Cornelis Theodorus Cruzen, kawasan di sekitar rumah residen mengalami perbaikan. Cruzen juga mengembangkan taman yang sudah ada di depan rumah residen menjadi lebih besar dengan menambahkan berbagai tanaman di dalamnya. Residen Cruzen juga menjadi inisiator pembangunan jalur tram listrik yang dipegang oleh perusahaan Ostjava Stumtra Maskapai pada tahun 1889. Pemasangan rel pertama dilakukan di Mojokerto. Pembangunan tram ini rencananya akan sampai ke daerah ujung. Pada tahun 1896, Residen Cruzen dipindah tugas ke wilayah Hindia Belanda lain. Atas dedikasinya dalam memimpin Karesidenan Surabaya, namanya diabadikan sebagai nama taman yang ada di depan kantor residen menjadi Cruzen Park. Pada tahun 1897, pemerintah Belanda melakukan perbaikan jalan di area kota Surabaya, termasuk di daerah Kaliasin dengan dana sekitar 40.000 gulden. Jalan-jalan yang masih berupa tanah dan batuan diubah menjadi aspal. Seiring bergeraknya zaman, kawasan Cruzen Park mulai berkembang sebagai wilayah residensial elit, tempat tinggal para pejabat dan pedagang kaya raya yang membangun rumah mereka di area ini. Selain itu, Cruzen Park sendiri digunakan sebagai tempat untuk mengadakan berbagai acara yang dilakukan di era kolonial, antara lain peresmian instalasi pengolahan air milik Belanda, acara menyanyi, pelelangan, dan pasar malam. Wilayah Cruzen Park dipilih sebagai pusat kota baru Surabaya yang memang ditujukan sebagai area hiburan. Pemilik lahan di kawasan Cruzen Park diuntungkan dengan kondisi tersebut. Beberapa investor mencoba membeli lahan di area Cruzen Park untuk dijadikan sebagai infrastruktur penunjang seperti hotel. Memasuki awal abad ke-20, rencana pembangunan jaringan kabel telepon dan kantor pos di wilayah Cruzen Park mendapatkan atensi lebih dari pemerintah. Pasalnya, kawasan ini sudah mulai banyak ditinggali oleh para penduduk Eropa dan terdapat negosiasi lahan yang belum disepakati. Hal yang dapat direalisasikan adalah pengerjaan kantor pos di sebelah taman Cruzen Park. Tanah yang dipakai untuk pengerjaan kantor pos ini merupakan bekas kantor pengawas keuangan.
Sekitar tahun 1912, kemajuan di Krusen Park semakin terlihat dengan adanya tiang kabel lampu penerangan dan tram listrik dalam kota. 2 tahun kemudian, terdapat usulan mengenai peletakan monumen Rambaldo di Krusen Park. Rambaldo adalah seorang penerbang Angkatan Laut Hindia Belanda yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Batavia. Peresmian monumen Rambaldo dilakukan di bulan Oktober 1914 dengan suasana penuh khidmat. Memasuki periode 1920, wilayah Krusen Park kembali mengalami perbaikan dan perawatan. Perkembangan kawasan ini begitu pesat dan modernis. Selain sebagai area hiburan, beberapa pusat pemerintahan juga mulai terbangun di sini. Periode ini dapat dikatakan sebagai masa kejayaan daerah kota atas, termasuk Krusen Park. Pada tahun 1937, monumen Rambaldo dipindahkan ke Pangkalan Militer Angkatan Laut Moro Krembangan. Sementara itu, di Krusen Park segera dipajang monumen Ratu Emma yang menggantikan monumen Rambaldo. Ratu Emma adalah seorang permaisuri Belanda dan ibu dari Ratu Wilhelmina. Krusen Park berjalan seperti halnya taman hiburan hingga Jepang tiba di Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, taman-taman kota yang dulu digunakan sebagai ruang rekreasi kolonial berubah menjadi area berbahaya. Pasalnya, Jepang mengambil alih semua lini kota, yakni kantor pemerintahan, pelabuhan, bandara, hingga taman-taman kota yang diubah untuk menunjang kegiatan peperangan di tahun 1942 hingga 1945. Pengawasan di semua lini kota dilakukan secara ketat oleh tentara Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Krusen Park mengalami beberapa perubahan, antara lain pembongkaran monumen Ratu Emma. Kemudian nama kantor residen diubah menjadi Tokubetsu-shi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak-jejak kolonial di kota Surabaya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Surabaya tidak langsung merdeka dengan tenang. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya pada Oktober 1945 dengan dalih pelucutan senjata tentara Jepang. Namun, rakyat Surabaya mencium bahwa ada upaya untuk mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Surabaya. Kondisi ini sering menimbulkan gesekan antara pihak kolonial dengan masyarakat Surabaya. Puncaknya, pada awal November terjadi peperangan yang terkenal dengan Perang 10 November di Surabaya. Pada masa perang, Krusen Park digunakan sebagai tempat berkumpul tentara nasional dalam menghadapi serangan sekutu. Pasca peperangan berakhir, Krusen Park ditata kembali seperti sedia kala sebagai ruang terbuka hijau. Di masa ini, terdapat pergantian nama taman yang awalnya Krusen Park menjadi Apsari. Dalam tradisi Jawa, Apsari merujuk pada bidadari atau makhluk surgawi yang jelita. Pada era Orde Baru, Taman Apsari mengalami renovasi dan penataan yang lebih sistematis. Taman ini diposisikan sebagai ruang terbuka hijau publik yang mempercantik wajah kota dan menjadi kebanggaan kawasan. Penambahan tanaman, perbaikan jalur setapak, dan pemeliharaan rutin dilakukan oleh pemerintah Kota Madya Surabaya.
Salah satu momen terpenting dalam sejarah Taman Apsari di era Orde Baru adalah peresmian Monumen Gubernur Suryo pada tahun 1985. Pada bagian bawah terpasang prasasti yang berisi kutipan pidatonya pada saat Surabaya menghadapi ultimatum sekutu di tahun 1945. Peresmian patung ini di era Orde Baru juga mengandung pesan politik tersendiri. Sebuah upaya untuk membangun narasi kepahlawanan dan nasionalisme yang selaras dengan ideologi pembangunan Orde Baru. Pada era reformasi 1998, membawa gelombang demokratisasi yang mengubah cara pemerintah mengelola ruang publik. Pada masa kepemimpinan Wali Kota Tri Risma Harini atau terkenal dengan Bu Risma, Surabaya mengalami revolusi taman kota. Wali Kota Risma menjadikan peremajaan taman-taman kota sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Taman Apsari mengalami revitalisasi fisik yang cukup signifikan. Lapangan olahraga dibangun sebagai tempat untuk mengakomodasi warga yang ingin berolahraga di Taman Apsari. Fasilitas lain seperti air mancur, lampu-lampu, dan bangku-bangku taman juga disediakan untuk kenyamanan pengunjung. Hal ini menjadikan Taman Apsari bergerak sebagai ruang hidup yang dinamis.